Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama untuk kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih buat penjagaan perlindungan-Mu dalam istirahat malam yang telah kami lalui. Biarlah Tuhan hari ini kami akan jalani dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan. Berkati firman-Mu dan berkati juga hati dan pikiran kami untuk kami boleh dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Mazmur 19 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebelum kita memperdalam dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan sebuah kisah bermakna, yaitu ember bocor. Kita dengarkan. Ada sebuah taman yang indah, dan tukang kebunnya sangat bangga dengan taman itu. Ia merawat kebunnya dengan penuh kelembutan. Setiap hari dia akan berjalan ke gudang taman kecil yang terletak di ujung dari taman itu. Di sana ia akan mengisi embernya dengan air yang jernih dari sungai kecil di dekat taman. Ia akan membawa ember itu ke kebun bunga untuk menyirami bunga-bunganya. Dia menggunakan 2 ember untuk menyiram bunga yang ia simpan di gudang taman itu. Embernya yang satu masih baru dan mengkilat. Ember itu dibelinya baru-baru ini di sebuah toko tanaman. Ember yang lain sudah sangat tua. Ember itu sudah lama melakukan tugasnya untuk menyiram tanaman dengan setia. Tetapi sekarang masanya sudah lewat. Tukang kebun itu akan mengisi kedua ember itu setiap pagi dan membawa mereka secara bersisihan ke kebun bunga. Ember yang baru sangat bangga akan dirinya. Dia dapat menampung seember penuh air sepanjang perjalanan menuju kebun bunga tanpa menumpahkan air setetes pun. Ember yang tua merasa malu bila dibandingkan. Dia tahu dia sudah mempunyai lubang di dalamnya. Setiap pagi, dia sangat sedih melihat dirinya ketika sampai di taman bunga telah menumpahkan banyak air sepanjang jalan yang dilalui. Kadang-kadang mereka berbicara satu sama lain ketika dibawa berdampingan oleh tukang kebun. "Lihat betapa efisiennya saya," kata ember baru menyombongkan diri. "Bagaimana hebatnya saya bahwa si tukang kebun dapat memberi air semaksimal mungkin untuk taman bunga setiap harinya. Saya heran mengapa ia masih menggunakan kamu, padahal kamu hanya usaha yang sia-sia." Ember tua itu berkata, "Saya tahu, saya dalam usaha yang sia-sia. Tetapi itulah yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya senang masih dipergunakan untuk membantu tukang kebun itu." Suatu hari tukang kebun itu mendengar percakapan mereka.
Ketika ia sampai ke taman bunga, ia menyirami bunga seperti biasanya. Ia menyiram seember penuh air dari ember yang baru, dan setengah penuh air dari air yang tersisa di ember tua yang bocor. Ketika sudah kosong, ia mengangkat kedua ember itu dan berkata kepada mereka, "Terima kasih kepada kalian berdua. Kalian telah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Sekarang saya akan mengembalikan kalian ke dalam gudang. Tetapi tolong, dalam perjalanan pulang, kalian perhatikan jalur yang kita lewati setiap harinya." Kedua ember itu mengikuti keinginan tukang kebun. Mereka memperhatikan sepanjang jalan yang dilalui. Di sisi ember baru hanya ada tanah kering, tetapi di sisi yang lain, di sisi di mana dilalui ember tua yang bocor, ada barisan rumput muda yang segar. Barisan itu dalam waktu dekat akan berubah menjadi barisan bunga liar yang cantik sepanjang jalan dari gudang ke taman bunga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kisah ember yang bocor. Kiranya dengan kisah ini kita masih mau memperdalam dan merenungkan firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengenal Allah melalui firman-Nya, mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca, yang kita renungkan pagi, siang, dan malam. Pemazmur memaparkan 7 hal yang sangat-sangat sempurna tentang karakter Taurat Tuhan, yaitu sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, dan adil. Umat Allah yang merenungkan Taurat akan mendapatkan banyak faedah, yaitu disegarkan, diberi hikmat, dan bersuka cita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menggali, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sempurna itu, yang membuat kita teguh di dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan itu tepat untuk menghibur, menguatkan, memberi petunjuk. Bahkan firman Tuhan itu murni, suci, benar, dan adil. Sebab itu pemazmur menganggap Taurat lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu, katanya dalam ayat 11. Bukan itu saja, umat Allah yang berpegang pada Taurat akan terhindar dari banyak hal negatif yang termasuk kesesatan, pelanggaran, dan tipuan orang-orang jahat di sekelilingnya. Taurat dapat diartikan sebagai ajaran yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Karena itu marilah kita memperlakukan Alkitab sebagai anugerah berharga, karena Tuhan memberikannya supaya kita dapat mengenal Dia secara pribadi dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana kisah ember yang bocor ini, kedua ember itu mengikuti keinginan tukang kebun. Mereka memperhatikan sepanjang jalan yang dilalui. Di sisi ember baru hanya ada tanah kering, tetapi di sisi yang lain, di sisi di mana dilalui ember tua yang bocor itu, ada barisan rumput muda yang segar. Barisan itu dalam waktu dekat akan berubah menjadi barisan bunga liar yang cantik sepanjang jalan dari gudang ke taman bunga. Firman Tuhan ibarat air yang menetes di tanah yang kering. Dia menumbuhkan rumput-rumput yang hijau. Dia menumbuhkan benih-benih bunga untuk bermekaran. Dan firman Tuhan yang kita baca pagi, siang, dan malam juga ingin menyegarkan hati kita, hidup kita, memberi semangat, memberi tuntunan, memberi pemeliharaan agar kita boleh melalui setiap tahapan demi tahapan dalam kehidupan kita ini untuk semakin mengenal
apa isi hati Tuhan yang perlu kita lakukan. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah dia pagi, siang, dan malam, sebagaimana pemazmur katakan. Mari kita nikmati Taurat Tuhan itu yang sempurna, yang menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hadapilah kehidupan yang sedang dan yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui menjalani hari-hari sepanjang satu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Nikmatilah firman Tuhan untuk menyegarkan, menguatkan, dan memampukan kita sekaliannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini, di mana firman-Mu, Taurat-Mu adalah yang sangat kami perlukan untuk menyempurnakan seluruh perjalanan hidup kami, menyegarkan jiwa kami. Bahkan firman-Mu adalah memberikan hikmat kepada kami, orang-orang yang tak berpengalaman ini. Tuhan berkati setiap keinginan kerinduan hati kami untuk terus belajar akan firman-Mu pagi, siang, dan malam di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, sehingga kami mampu dan kuat untuk menjalani hari-hari yang akan kami lalui, yang masih akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami, jadilah Tuhan sebagaimana kehendak dan rancangan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.